Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Perbarui Khazanah informasi dengan berita terkini dan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Setiap hari pukul 7 pagi, live. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi saudara, dan sudah masih bersama saya narasumber saya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya tadi pertanyaan terakhir ke Mas Agung, tapi saya mau dengar dulu dari Pak Anwar. Pak Anwar, kemarin Anda menyampaikan bahwa Anda mengingatkan aparat keamanan khususnya kepolisian untuk mengedepankan pendekatan humanis dan tidak bertindak berlebihan dalam menangani aksi massa. Inikah yang Anda sampaikan atau MUI sampaikan juga ke Presiden Prabowo, dan bagaimana caranya agar tetap kondusif penanganan massanya? Ya, saya belum pernah ketemu Pak Prabowo selama beliau jadi presiden, karena kemarin saya juga tidak hadir dalam Di Hambalang, pertemuan ya? dengan ormas-ormas Islam ya. Ya. Mungkin hari ini saya diminta oleh Ketua Umum untuk menggantikan beliau untuk juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apa yang ingin disampaikan? Kenapa Pak? Apa yang akan disampaikan terutama terkait dengan penanganan massa ini? Ya, kalau bagi saya, jika pemerintah menutup telinganya, Ya. dan jika pemerintah hanya sekadar mendengar lalu tidak mengimplementasikan, maka peristiwa-peristiwa semacam ini akan berulang. Ya. Oleh karena itu bagi saya, ya bukalah forum dialog ya, lalu catat poin-poin penting yang diharapkan oleh masyarakat, kemudian laksanakan gitu. Ya. Dalam bahasa lain ya, pemerintah harus berbuat do the best gitulah kira-kira. DPR harus berbuat do the best, kemudian polisi harus berbuat do the best, kemudian pemerintah juga berbuat do the best, tetapi masyarakat juga harus berbuat do the best gitu. Ya. So kalau seandainya kita tidak berbuat do the best, maka yang akan ada adalah kemungkaran-kemungkaran. Dan kalau seandainya kemungkaran semakin merajalela, ya maka tunggulah kehancuran. Oleh karena itu saya melihat ya, saya ini maaf nih ya, saya tidak memilih Pak Prabowo loh dalam pemilu 2024. Ya. Oke. Tapi tahun 2014 saya memilih beliau, tahun 2019 saya memilih beliau, tapi 2024 saya tidak pilih. Tapi meskipun saya tidak memilih beliau, setelah saya mendengar pidato-pidatonya, saya salut itu. Dan saya mendukung, karena menurut saya apa yang beliau sampaikan itu adalah on the right track. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi saya, kalau dia berbuat benar, itu tidak mendukung, tidak ada alasannya. Karena saya bukan dalam posisi oposan ya. Ya. Saya ini memang berpolitik, tapi politik saya politik nilai. Oke. Jika seandainya benar, harus didukung. Tapi kalau tidak benar, ya harus diingatkan gitu. Oke. Nah, oleh karena itu bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir ya, yang perlu dijaga oleh pemerintah sekarang adalah persatuan dan kesatuan. Jangan sampai persatuan dan kesatuan terkoyak. Gitu. Oke. Nah, di kampung saya Pak ya, kalau seandainya persatuan dan kesatuan sudah kita jaga dan pelihara ya, itu kan ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak hanya pemerintah yang memikul beban ini, tapi juga rakyat ikut serta. Oke. Kemudian ada lagi pepatahnya, ya, ini agak aneh, dalam ilmu fisika tidak masuk nih, tapi karena ilmu sosial ya, duduk sendiri bersempit-sempit, coba yang tuh. Duduk sendiri bersempit-sempit. Ya. Duduk bersama berlapang-lapang. Coba itu. Ya. Ini Bagaimana logika ilmu itu, kehidupan lah Pak Anwar ya. Ilmu kehidupan. Hah? Ilmu kehidupan. Bertentangan dengan ilmu fisika ya. Tapi begitulah rumus hidup gitu. Kalau pekerjaan kita urus sendiri, pusing kepala kita. Oke. Tapi kalau seandainya kita bagi-bagi pekerjaan ini, kita kerjakan secara bersama-sama, maka insya Allah ya, the glorious era of Indonesia itu akan datang. Saya yakin dan percaya. Karena negara kita sangat kaya. Demikian, terima kasih. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat bahwa perintah Presiden kepada Panglima dan juga Panglima TNI dan juga Kapolri menindak secara tegas dan terukur? Kalau menurut Anda, harus seperti apa tegas dan terukur ini agar tetap kondusif antara aparat yang mengamankan dan juga demonstran tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada demonstrasi atau yang berkepanjangan seperti ini? Ya, pendekatan keras semata jelas hanya seperti menyiram bensin ke api. Kita perlu strategi membabat habis kayu keringnya. Ini yang sekali lagi saya ingin ingatkan. Dan menariknya adalah hari ini aparat seperti kepolisian itu kan ibaratnya gini. Masyarakat sebagai pengguna layanan ingin komplain kepada produsen produknya. Misalnya kita pakai handphone. Datanglah ke toko tersebut, ketemu dengan penjaga.
Nah, penjaga ini sesuai amanah tugasnya ya memang dia berjaga di depan. Sedangkan masyarakat karena sudah kesel handphonenya mati, ingin bertemu, ingin curhat. Ini kenapa handphone saya nggak nyala-nyala segala macam. Nah, amarah ini kan harusnya disampaikan langsung. Nah, akhirnya yang terjadi hari ini adalah sang penjaga tadi dikeroyok, dilempari batu, disalahkan karena tugasnya menjaga. Pelajarannya adalah kita semua jangan mudah terperdaya. Sasaran kemarahan kita seringkali bukan pada sumber masalahnya. Harusnya bukan pada penjaganya. Melainkan karena hanya ada penjaga yang di sana yang kelihatan gitu ya. Simbol ini yang kemudian paling dekat dan paling terlihat. Oleh karenanya adalah sang penjual tadi gitu ya, sang penjual handphone tadi seyogyanya dia yang tampil ke depan, dia yang duduk bersama dan tidak lagi menyuruh dan bersembunyi di balik penjaga untuk mengatasi ketidaknyamanan masyarakat tadi. Oke, Mbak Devi, berarti Anda mau bilang bahwa sebenarnya tegas dan terukur ini mungkin bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan untuk menekan chaos misalkan? Kalau terus-menerus tadi analogi saya orang handphonenya rusak tetap nggak ketemu dan tidak tetap hidup ini handphone, siapapun yang menjadi penjaga gerbang tadi akan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu menahan pintu gerbang tersebut. Oke, intinya dialog harus tetap dilakukan ya. Apa yang menjadi keinginan masyarakat? Pada akhirnya solusinya handphone saya bisa hidup atau tidak. Dan bagaimana kemudian kalaupun mati handphonenya tidak bisa hidup dalam waktu dekat, ada orang yang ahli yang menjelaskan. Tidak mungkin sang penjaga yang kemudian harus menjelaskan hal tersebut. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat evaluasi seperti ini? Bahwa tadi yang seperti saya sampaikan, apakah ini menjadi sinyal ataupun tolak ukur dari partai politik, reformasi internal, sehingga apa yang menjadi kebijakan ini disampaikan ke masyarakat bisa berdialog, bisa menerima, seperti yang mungkin selama ini tidak dilakukan. Mungkin ada hal baru yang bisa dilakukan nanti. Iya, ini tanda baik ya Mas, untuk melakukan semacam rekrutmen, kemudian kaderisasi kader-kader partai untuk lebih baik semacam itu. Dan bagi masyarakat, saya melihat mereka harus memilih ya anggota dewan, calon legislatif sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pilihlah wakil rakyat yang memang punya visi, punya rekam jejak, bukan hanya sebatas ya punya isi tas. Ya, sehingga memang efeknya sekarang kita terima. Sehingga ke depan ya partai-partai juga harus terlibat memastikan orang-orang yang mendaftar di partainya memang benar-benar punya kualitas, bukan sebatas isi tas tadi. Sehingga ini bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat dan outputnya itu kita punya wakil-wakil rakyat yang lebih berpihak, lebih empatik, lebih persuasif. Sehingga ketika kita ada tuntutan, ada aspirasi, itu punya kanalisasi yang jelas. Nah, masalahnya hari ini kanal itu tertutup. Walaupun kemarin sudah di-endorse oleh Presiden lewat pidatonya, mulai besok atau mulai saat ini silahkan ya diundang wakil-wakil massa, apakah itu mahasiswa, buruh, ormas, dan seterusnya, untuk bisa berdialog, untuk bisa berdiskusi dengan anggota dewan kita. Nah, saya ingin melihat implementasinya hari ini. Apakah itu terwujud? Apakah ada anggota dewan yang standby mendengar aspirasi masyarakat? Apakah ada yang diajak dialog? Apakah ada yang turun ke jalanan bersama massa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka? Ini kan akhirnya soal mental, soal skill set mereka, mindset mereka, berani nggak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka buat ketika masa akhirnya terus tumpah ruah ke jalan. Berani nggak mereka menghadapi itu? Berani nggak mereka bercengkrama dengan masyarakat yang mereka wakili untuk mendengar langsung aspirasi itu? Nah, kalau ini sudah terjadi, nanti kemudian ada anarkisme, saya nggak ada masalah ya ketika jam 6 sore itu masih juga demo, ada diskresi 1 jam, masih juga ditertibkan, juga masih melawan, maka mau nggak mau aparat harus turun. Tapi dengan pendekatan persuasif, supaya meminimalkan korban. Tidak sampai ada yang luka, ada yang meregang nyawa. Karena berapa hari kemarin sudah ada beberapa nama yang wafat. Seperti itu Mas Mario. Oke, berarti menurut Anda nonaktif saja tidak cukup untuk bisa mereformasi ini. Harus dari internal sendiri ya, partai politik ya? Persis. Ya. Dan harus lebih progresif, Mas. Apalagi kita tahu hari ini banyak tuntutan dari teman-teman ya Gen Z milenial diaspora kita itu sangat luar biasa masif ya. Karena ada sosiodemografi yang berubah. Kalau mindset anggota dewan masih melihat Indonesia masih didominasi generasi yang ya biasa menerima dan seterusnya,
Saya kira hari ini sudah berubah, generasinya sangat kritis, sangat teredukasi, terpapar informasi teknologi yang ekstrim. Jadi kalau mereka nggak kreatif, kalau mereka nggak sensitif, kalau mereka nggak solutif, hati-hati ini. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, bagaimana Anda melihat evaluasi kemarin, Pak? Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan, aspirasi ini yang disampaikan itu mungkin saja masih belum didengar oleh terutama baik itu pemerintah eksekutif ataupun dari legislatif. Apa yang harus dilakukan ke depan? Terutama tadi Anda sudah banyak soal eksekutif, legislatif ke depan, partai politik dari MUI sendiri. Bagaimana bisa tidak tone deaf lah, mau mendengar masyarakat? Iya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden sudah baik ya. Anggota DPR yang menyakiti rakyat harus diberhentikan. Polisi yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Menteri-menteri yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali-wali kota yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Karena konsep kita do the best ya. Jadi kita akan singkirkan orang yang tidak bisa berbuat do the best. Gitu. Dan kita hanya akan ambil dan pilih orang-orang yang bisa komit dengan do the best. Dan itulah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Itulah sebabnya saya, meskipun saya tidak memilih Prabowo tahun 2024, tapi karena semangat dia, visi dia sangat bagus, itulah pula sebabnya saya mendukung. Tapi saya akan mendukung Prabowo dengan kritisisme. Jika dia benar, saya ikut, saya dukung. Tapi jika dia tidak benar, saya ingatkan. Dan saya sudah berkali-kali juga mengingatkan. Ada hal-hal dari yang disampaikan Prabowo yang saya tidak sejalan, sudah saya sampaikan. Tapi masalah dia dengar atau tidak, itu urusan beliau ya. Saya tapi bagi saya, dan pesan saya, jika dia benar kita ikutin, dan jika dia salah kita ingat. Itu aja. Tetap sikap kritis ini masih perlu dilakukan. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat ke depan, terutama dari pihak-pihak legislatif seperti Anda sudah sampaikan, perlu mendengar partai harus bisa memilih kader-kader yang lebih cakap untuk bisa berkomunikasi masyarakat pun juga menerima aspirasi masyarakat. Menurut Anda seperti itu? Ya, komunikasi yang didengarkan adalah komunikasi yang berbasis kebenaran, bukan kebohongan. Jadi Anda bilang Anda baik tapi di belakang Anda tanda kutip mencuri, komunikasi Anda tidak akan berarti apa-apa. Jadi komunikasi di ujung yang harus dimulai dari aksi nyata. Jadi ini yang mungkin dugaan saya kenapa hari ini misalnya anggota Dewan belum menemui, karena mungkin mereka khawatir apa yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan apa yang dapat dilakukan. Nah, memang solusi jangka panjangnya jelas urusan kesenjangan tadi itu akar masalahnya. Oleh karenanya pemerataan ekonomi, pemberantasan korupsi dan akses layanan publik yang merata menjadi vaksin terbaik untuk mencegah ledakan sosial. Yang kedua, untuk jangka menengah jelas perbaiki dan perkuat komunikasi publik. Para pemimpin wajib berempati, hindari komunikasi sensasional yang hanya memicu kepanikan moral. Dengarkan keluhan masyarakat sebelum kemudian berubah menjadi teriakan di jalanan. Dan ketiga, aksi jangka pendeknya adalah tangani krisis dengan cerdas dan cekatan. Saat kerusuhan terjadi, prioritasnya jelas keamanan dan keselamatan, lalu kemudian bereaksi terhadap akar unjuk rasa. Mbak Devi. Saya terakhir ke Mas Agung, singkat saja Mas, bagaimana Anda melihat apa yang harus dilakukan ke depan? Seperti yang tadi disampaikan, dialog, tetapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat perlu dilakukan secara realnya juga dilakukan. Iya, legislatif ya Mas, saya berharap sekali mulai hari ini bekerja. Kalau bisa dulu lebih dari 24 jam tuh. Kalau memang nggak bisa menyambut masyarakat, aktifkan itu kolom-kolom sosmed Anda. Aktif Anda di IG Live, TikTok Live. Datangi media-media seperti Kompas ini untuk ngomong, untuk ngobrol. Jangan absen ketika masyarakat butuh. Ya, diundang datang. Jadi tampil lebih berinisiatif, lebih proaktif supaya masyarakat mendengar suara Anda ketika situasi seperti sekarang. Jangan hilang dari peredaran publik seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan dan kita harapkan memang ini menjadi sebuah evaluasi yang lebih konkret ke depan, baik itu untuk eksekutif maupun juga untuk legislatif demi bangsa kita sendiri. Terima kasih Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih.